Hari ini kita akan melakukan perkuliahan sesi kehamilan normal. Pada masa kehamilan merupakan bagian dari 1000 hari kehidupan yang menentukan kesehatan dan tumbuh kembang anak di kemudian hari. Ibu hamil di Indonesia sebanyak 5.256.483 orang dengan jumlah kematian sebesar 4.221 jiwa. Hal ini dapat disertai dengan penyulit atau komplikasi yang menyebabkan kematian. Hal ini dapat ditekan dengan deteksi dini dan pemeriksaan antenatal terpadu. Bertujuan agar ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi dengan sehat pula. Tujuan umum pembelajaran seni dokter umum mampu menguatkan kompetensi pada kehamilan normal. Tujuan khusus di sini menganalisa, kemudian mengidentifikasi faktor risiko pada kehamilan, menentukan jenis pelayanan antenatal terpadu, memberikan pelayanan konseling dan edukasi pada pelayanan antenatal terpadu, memberikan tata laksana, dan melakukan tindak lanjut pada kehamilan dengan risiko. Kita mulai pada masa kehamilan, dimulai dari konsepsi hingga dengan lahir, dengan lama kehamilan normal selama 40 minggu dihitung dari HPHT. Terjadi perubahan secara anatomi dan fisiologi untuk menunjang perkembangan janin yang dimulai dengan pembuahan dan mempengaruhi setiap organ tubuh si ibu. Pada sebagian besar wanita dengan kehamilan normal, perubahan ini akan hilang setelah persalinan. Pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil, PANC, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara optimal sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif dan kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Hal ini dapat dilakukan di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, yaitu dokter, bidan, dan perawat. Antenatal care minimal 4 kali selama kehamilan. Yang pertama, kurang dari 14 minggu. Yang kedua, 14 minggu sampai dengan 28 minggu. Dan 2 kali yang terakhir pada trimester 3, yaitu selama kehamilan 28 sampai dengan bersalin. Tata konsep di sini pada trimester 1, 2, dan 3 kita melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Bila dapatkan adanya kehamilan normal, tata laksana komprehensif untuk medikamentosa, konseling, dan edukasi. Bila didapatkan adanya kehamilan dengan penyulit, maka pasien dirujuk. Menegakkan diagnosa dimulai dari anamnesa, kapan HPHT, kemudian pada kehamilan awal pasien dapat mengalami flek perdarahan akibat proses implantasi blastokis pada endometrium. Hal ini sering kita sebut dengan Hartmann sign atau Hartmann syndrome. Salah satu tandanya disertai dengan kram perut yang ringan. Beberapa ibu hamil bisa disertai dengan mual, muntah pada pagi hari. Hal ini pengaruh dari tingginya beta HCG dan tingginya progesteron. Bisa mengakibatkan juga salah satunya fatigue atau kelelahan, sering buang air kecil, konstipasi. Hal ini juga terpengaruh oleh hormon-hormon progesteron, di mana sifat dari hormon progesteron merupakan bersifat dilatasi terhadap organ-organ yang sifatnya seperti tabung. Kemudian sensitif terhadap bau dan rasa tertentu, adanya perubahan suasana hati atau mood. Di sini mulai terjadi proses mamogenesis, galaktogenesis, sampai akhirnya setelah persalinan adanya proses galaktopoiesis dan Lead-Smith injection. Pada awal-awal mamogenesis, ada kehamilan. Di sini payudara terasa tegang dan besar. Pada pemeriksaan fisik, di sini
yang pertama adalah tanda-tanda vital, penambahan berat badan, tinggi badan, kemudian berapa lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atas lebih dari 33 cm, ini diduga dengan obesitas, dan kurang dari 23 cm diduga adanya malnutrisi. Kemudian pada wajah ada atau tidak tanda-tanda ödem pada palpebra atau pucat, mata, konjungtiva, kemudian kebersihan mulut, kemungkinan bisa terjadi karies pada kehamilan, kemungkinan juga adanya pembesaran bajar gondok. Pada payudara, di sini puting susu dan areola lebih menghitam. Dada, perhatikan suara paru dan bunyi jantung. Ekstremitas di sini perhatikan adanya ödem atau adanya varises. Pada pemeriksaan fisik obstetri, di sini ada dua, yaitu pada abdomen dan pada vagina. Pada abdomen, pastikan ada atau tidak bekas operasi, kemudian pengukuran tinggi fundus, melakukan pemeriksaan manuver Leopold dan memastikan tidak ada HIS atau ada HIS, kemudian mendengar denyut jantung janin. Pada genitalia, di sini observasi, perhatikan ada varises, ada tanda-tanda infeksi seperti kondiloma, herpes, dan lain-lain. Ada atau tidak ödem, hemoroid, atau ada abnormalitas lainnya. Pemeriksaan vaginal 2C, di sini sesuai dengan indikasi, perhatikan tanda-tanda tumor, di mana indikasi pemeriksaan 2C itu setelah di atas 36 minggu, kepala belum juga turun, yang pertama. Yang kedua, pada pemeriksaan luar tidak jelas. Yang ketiga, pada saat persalinan atau mulai persalinan. Pemeriksaan in speculo ini harus dilakukan sedini mungkin, memastikan ada atau tidak tanda-tanda infeksi, karena untuk ibu-ibu hamil ada tanda-tanda infeksi seperti lekore dan lain-lain, itu dapat mengakibatkan atau memberatkan pada kehamilan, mengakibatkan adanya komplikasi kehamilan, bisa mengakibatkan preterm labor, bisa mengakibatkan KPD, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang di sini dilakukan tes pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan lain seperti kadar glukosa darah dan protein urin sesuai dengan indikasi. Ibu hamil dengan faktor risiko perlu dilakukan pemeriksaan BTA, TORS, sifilis, malaria, dan HIV pada trimester pertama. Kemudian lakukan pemeriksaan USG sesuai dengan indikasi. DJJ pada usia kehamilan di atas 8 minggu, di sini merupakan salah satu patok hormonis atau tanda pasti dari kehamilan. Adanya gerak janin di atas 12 minggu, tapi biasanya gerak janin kita sudah baru benar-benar merasakan itu di atas 18 sampai dengan 20 minggu. Kemudian tampak janin pada pemeriksaan USG. Kriteria kehamilan normal, di sini keadaan umum ibu baik, tensi tidak lebih dari 140/90, penambahan berat badan minimal 8 kilo selama kehamilan atau 1 kilogram per bulan, atau sesuai dengan BMI ibu. Kemudian tidak ada ödem, atau bila ada ödem hanya pada daerah ekstremitas saja. Denyut jantung bayi dalam batas normal, gerakan janin dapat dirasakan sekitar usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Jam melahirkan, ukuran uterus sesuai dengan umur kehamilan, pemeriksaan fisik dan laboratorium dalam batas normal, tidak ada riwayat kelainan obstetri. Berat badan di sini diukur setiap ANC untuk penilaian deteksi pertumbuhan janin. Kenaikan berat badan lebih dari 9 kilo atau kurang dari 1 kilo per bulan itu dapat dicurigai adanya gangguan pada pertumbuhan janin. Tinggi badan yang kurang dari 145 merupakan risiko dari
panggul sempit, kemudian tekanan darah selama AEC untuk melihat ada atau tidak hipertensi, di mana hipertensi itu kita mematok di atas 140/90, dan ini merupakan risiko terjadinya preeklamsi. Lingkar lengan atas pada kunjungan pertama ini merupakan screening risiko kurang energi kronis atau KEK. Kemudian lingkar lengan kurang dari 23 cm merupakan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Tinggi fundus uteri pada trimester 2 dan 3 deteksi untuk pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan usia kehamilan. Pada usia kehamilan 12 minggu sampai dengan kurang dari 20 minggu, kita hanya menilai teraba setinggi apa, misalnya pada 12 minggu dia 1-2 jari di atas simfisis, kemudian pada 16 minggu pertengahan simfisis dan umbilicus. Pada 20 minggu baru kita mulai bisa mengukur menggunakan sentimeter, 3 jari di bawah, biasanya 3 jari di bawah umbilicus ya, ukurannya berapa sentimeter. Begitu juga pada usia 22, 27, 28, 29, 35 sampai dengan ATR. Pembentukan presentasi janin di sini dengan menggunakan manuver Leopold 1, 2, 3, dan 4. Di sini mulai pada akhir semester 2, tiap kunjungan berikutnya untuk mengetahui letak janin. Pada trimester 3 presentasi bukan kepala atau kepala belum masuk itu atas panggul, maka kelainan letak atau panggul sempit atau ada mungkin masalah lain. Denyut jantung janin mulai pada trimester 1 dan setiap kunjungan berikutnya. Pada denyut jantung janin, kita bisa menilai adanya suatu kegawatan atau tidak itu di usia di atas 30 minggu, di mana para sifat dari atau kerja dari simpatis dan parasimpatis pada janin sudah berfungsi normal. Imunisasi di sini merupakan screening status imunisasi tetanus pada kunjungan 1 sampai 5 dan pemberian imunisasi TT bila perlu. Pemberian zat besi dan asam folat dan pemberian pada kunjungan pertama di sini sekitar 90 tablet selama kehamilan. Laboratorium rutin pada semua ibu hamil dan khusus pada ibu hamil dengan indikasi. Di mana di sini semua pemeriksaan ini wajib dikerjakan atau rutin, ya, seperti keadaan umum, suhu, tekanan darah, berat badan. Untuk lingkar lengan atas, kita mengerjakan atau menghitungnya pada trimester pertama. Untuk tinggi fundus, dengan menggunakan sentimeter, kita mulai dari usia kehamilan 20 minggu, presentasi janin di atas 28 minggu, kemudian DJJ sekitar di atas 28 minggu, HB sedini mungkin kita harus tahu HB ibu, dan pada kondisi-kondisi tertentu rutin kita periksa trimester 1, 2, 3. Namun bila dalam batas normal kita memeriksakan HB pada trimester 1 dan trimester 3. Begitu juga dengan pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan protein urin baru bisa kita kerjakan setelah di atas 20 minggu. Kemudian gula darah, reduksi darah malaria, BTA, darah sifilis, HIV, dan USG ini semua sesuai dengan indikasi. Namun di daerah-daerah yang endemik, pada pemeriksaan malaria dan HIV ini sedini mungkin dilakukan pemeriksaan. Diagnosa banding dari kehamilan adalah kehamilan palsu, tumor kandungan, kista ovarium, hematometra, kandung kemih penuh. Kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan adalah alat ukur tinggi badan dan timbangan, meteran, Doppler, tempat tidur pemeriksaan, kemudian laboratorium sederhana seperti tes kehamilan, darah rutin, urinalisa, dan golongan darah. Kemudian adanya
pencatatan dengan buku KIA. Identifikasi faktor-faktor risiko pada kehamilan, di sini di mana ada riwayat obstetri pada kehamilan sebelumnya, seperti lahir mati atau bayi mati kurang dari 28 hari, abortus spontan lebih dari 3 kali, berat badan bayi kurang dari 2.500 atau lebih dari 4.500, dirawat di rumah sakit karena hipertensi atau preeklamsi, kemudian adanya riwayat operasi pada saluran reproduksi. Pada kehamilan sekarang, pastikan usia ibu, misalnya usia ibu di atas 35 tahun merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian ibu-ibu dengan memiliki resus negatif juga merupakan faktor risiko, bisa terjadi fetal heat drop. Ya. Kemudian adanya keluhan perdarahan pervaginam, hal ini mengakibatkan persalinan preterm, seperti solusio plasenta atau seperti abortus, ya, atau mungkin seperti plasenta previa, sesuai dengan trimester berapa dia terjadi perdarahan. Kemudian bila didapatkan ada salah satu masalah seperti diabetes, penyakit jantung, ginjal, penyalahgunaan obat, konsumsi alkohol, rokok, penyakit menular TBC, malaria, HIV, dan IMS, serta adanya kanker. Perhatikan, ini merupakan faktor-faktor risiko pada kehamilan yang memperberat kehamilan. Kemudian status kunjungan, di sini melihat riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, riwayat penyakit yang diderita ibu. Kemudian keluhan atau masalah yang dirasakan ibu saat ini, tanda-tanda bahaya yang terkait dengan masalah kehamilan dan penyakit yang kemungkinan diderita ibu hamil, salah satunya mual muntah yang berlebihan, nyeri kepala hebat, pusing, perdarahan, sakit perut hebat, demam, batuk, berdebar-debar, cepat lelah, sesak nafas, dan sukar bernafas, keputihan yang berbau, kemudian gerak janin yang menurun. Kemudian perilaku selama kehamilan yang berubah, seperti gaduh gelisah, menarik diri, atau jangan-jangan ada bicara sendiri, tidak mau mandi, atau penurunan GAF ya, ada psikiatri. Kemudian adanya riwayat kekerasan terhadap perempuan selama kehamilan. Status imunisasi TT, kemudian berapa atau ada nggak diberikan tablet FE, kemudian obat-obat yang dikonsumsi apa saja, ada atau tidak gejala malaria, IMS, kemudian perhatikan pola makan ibu selama hamil, dan kesiapan persalinan, dan menyikapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada kehamilan. Untuk terapi atau tata laksana komprehensif ini dilakukan terapi farmakologis selain pemberian konseling dan edukasi. Ini preparat FE diberikan 60 mg per hari dan asam folat 250 mikrogram 1-2 kali per hari. Bila didapatkan HB kurang dari 7 gram per desiliter, maka dosisnya ditingkatkan jadi 2 kali. Follow-up 1 bulan, bila tidak ada perbaikan, pikirkan kemungkinan ada penyakit kronis lainnya. Pemberian imunisasi TT sesuai dengan status imunisasi TT ibu. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi TT 2 kali, dan status imunisasi T5 atau TT long life ini tidak perlu lagi diberikan imunisasi TT lagi. Dan status TT yang tidak diketahui, pemberian imunisasi TT sesuai dengan rekomendasi pemberian imunisasi TT. Imunisasi TT yang pertama yaitu sedini mungkin saat kunjungan pertama, bisa trimester 1, bisa trimester 2, bisa trimester 3. Ya, sebaiknya adalah sedini mungkin. Di sini lama perlindungan merupakan langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap tetanus. Kemudian imunisasi TT yang kedua yaitu 1 bulan setelah TT yang pertama, ini lama perlindungan sekitar 3 tahun. Kemudian imunisasi TT yang ketiga 6 bulan setelah pemberian TT yang kedua. Imunisasi TT yang keempat di sini 12 bulan setelah TT yang ketiga. Dan imunisasi TT yang kelima di sini 12 bulan setelah TT yang keempat. Dan ini membuat lama perlindungan lebih dari 25 tahun.
Konseling dan edukasi, memeriksakan kehamilan secara rutin, informasi berkaitan dengan kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi, menjaga perilaku sehat, ya, kemudian asupan makanan atau pola gizi yang seimbang, banyak minum air putih, kemudian istirahat yang cukup, 9-10 jam per hari, dan tidak melakukan pekerjaan yang sangat berat, menghentikan kebiasaan berisiko bagi kesehatan, kemudian pentingnya dukungan dan peran dari keluarga terutama suami. Konseling dan edukasi di sini persiapan persalinan, menentukan penolong persalinan, tempat bersalin, kemudian melakukan pendampingan, kemungkinan kesiapan donor darah dan transportasi rujukan serta biaya. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan, kemudian persalinan dan nifas, bila ini didapatkan maka segera ke tenaga kesehatan. Gejala penyakit menular atau penyakit ada atau tidak penyakit tidak menular, di sini perlu dilakukan tindakan lanjut. Kemudian penawaran untuk melakukan tes HIV dan konseling di daerah endemik luas dan terkonsentrasi, atau ibu hamil dengan IMS atau dengan TBC di daerah epidemik yang rendah. Kemudian melakukan edukasi tentang inisiasi menyusui dini. Salah satu keuntungan dari pemberian IMD adalah mencegah terjadinya ikterik pada bayi, kemudian mencegah atau membantu untuk tidak terjadi HPP pada ibu. Kemudian edukasi tentang KB pasca salin, edukasi tentang imunisasi TT, kemudian menganjurkan ibu untuk memberikan stimulasi auditori pada janin, dan pemenuhan nutrisi untuk meningkatkan kualitas otak janin selama periode kehamilan. Aktivitas seksual ada beberapa yang tidak dianjurkan, contohnya pada riwayat prematur sebelumnya, riwayat abortus sebelumnya, ataupun riwayat abortus pada kehamilan sekarang, ya. Kemudian riwayat perdarahan pervaginam atau keluar keputihan atau duh tubuh, ya. Kemudian riwayat plasenta previa atau plasenta latak rendah, dan riwayat kehamilan sebelumnya cervix incompetens. Di sini tata laksana, bila terdapat adanya perdarahan antepartum, maka lakukan rujukan. Bila demam, tangani demam sesuai dengan standar. Bila lebih dari 2 hari masih tetap demam, maka dirujuk. Bila adanya kenaikan berat badan yang kurang atau kenaikan berat badan yang lebih, maka pasien wajib dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan dan penata laksanaan lebih lanjut. Hipertensi, di sini tangani hipertensi sesuai dengan standar, ya. Pemeriksaan ulang dalam 2 hari. Jika tekanan darah meningkat, segera rujuk. Jika ada gangguan janin, segera rujuk. Konseling gizi, diet makanan untuk hipertensi dan kehamilan. Pada hipertensi berat, di mana diastol di atas 110 mm air aksa, di sini bila tanpa proteinuri, ini rujuk untuk penanganan hipertensi sesuai standar. Bila didapatkan atau dicurigai adanya preeklamsi, di mana di sini ada hipertensi, udem dengan protein urin, keadaan emergensi rujuk untuk penanganan preeklamsi sesuai dengan standar. Kemudian perhatikan status imunisasi tetanus, kemudian perhatikan tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, kelainan letak janin pada trimester ketiga, ada atau tidak kegawatan janin, ya. Kemudian ada atau tidak anemia. Seperti penyakit diabetes, malaria, TBC, kemudian sifilis, HIV, atau ada kemungkinan masalah kejiwaan atau mengalami kekerasan, maka ini harus dilakukan rujuk ke fasilitas pusat pelayanan yang lebih baik. Prognosis di sini ad vitam bonum, ad fungsional bonum, dan ad sanitionam bonum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk kuliah kehamilan normal hari ini. Sampai ketemu di kuliah sesi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.